Sholat subuh sama sholat asar. Artinya tekstualnya begitu dan kita imani. Sholat subuh, sholat asar itu menjadi sebab seseorang masuk surga. Nah, salah satu faedahnya apa? Ciri orang baik itu dia menjaga sholat asar sama sholat subuh. Kalau kita analisa, manusia lalai di dua waktu itu. Sholat subuh kesiangan, gara-gara apa? Tidur yang kemalaman. Ima nongkrong sama temennya sampai larut jam 12 malam lewat. Atau main syaiton gepeng. Nah itu ya. Apa makna syaiton gepeng? Al-jawal HP itu Pak. Main HP. Ini saya sampaikan di sini mumpung banyak bapak-bapak ini. Barangkali ada yang masih punya anak kecil ya. Ini kekencangan kayaknya ya. Dengung. Puternya. Tuh, dengung. Kayaknya terlalu kencang. Bapak-bapak, selamatkan anak kita dari autis. Dokter bilang anak-anak yang main HP lebih dari 1 jam ya sehari, lebih dari 1 jam itu sebab keterbelakangan mental. Yang ngomong dokter Pak, bukan saya. Apalagi sehari 3 jam anak kecil, itu awal mula terjadinya autis atau keterlambatan perkembangan anak-anak. Makanya saya pernah pesan sama bapak-bapak. Sebenarnya ini saya nukil dari kalamnya Ustadz Musyafa Ad-Darini. Nah, beliau pernah pesan, wahai para orang tua, jangan berikan anak kalian gadget. Jangan. Kalau memang terpaksa di zaman sekarang mau nggak mau anak itu pakai gadget ya, mungkin nyimak pelajaran dari situ, pinjemin. Jangan beri hak kepemilikan. Kalau pinjemin, orang tua minjemin gadgetnya, diminta sama orang tuanya bisa. Enak, nanti jam 9 mama mau pakai ya. Karena HP mamahnya. Jam 10 ayah mau ada perlu ya. Nah, diminta lagi gampang. Ayah pinjam HP-nya ya nak. Lain cerita kalau HP itu memang milik anaknya. Sampai sini insya Allah dipahami Pak ya. Jadi jangan kasih hak kepemilikan gadget kepada anak. Ayo kita flashback waktu kita kecil gimana Pak? Mainnya ke gunung, ke laut ya. Saya masih SD itu Pak naik pohon kelapa berkali-kali kuat saya Pak. Dulu. Sekarang udah punya anak. Mending beli es degan beli degan 10.000 aman ya. Timbang naik jatuh meninggal Mas. Dulu saya mainnya ke gunung Pak, mandi di kubangan itu, danau ya. Naik gunung, mandi di laut dulu. Tanpa HP sama sekali. Saya cerita ke anak saya, ayah itu punya HP pas udah lulus SMA, udah kerja, beli sendiri. Tanya sama Bude, saya gituin anak-anak saya. Nanti Bude kalau main kesini tanya, gak ada minta HP ke orang tua. Gak apa-apa. Anak bangga sama orang tuanya bagus gak? Bagus. Cerita dulu kita bagaimana. Gitu. Ya. Sekali lagi kalau memang anak itu terpaksa pakai HP, yang pertama jangan berjam-jam. 1 jam itu udah paling lama. Yang kedua, pinjemi HP orang tuanya. Jangan dikasih. Kalau udah terlanjur gimana? Jual Pak. Karena itu HP anaknya, jual, hasil penjualannya kasih ke anaknya. Enak, ini uangmu, karena tadi HP-mu. Jangan dibeliin tablet Pak.
Percuma jual HP beli tab. Beli apa terserah. Ya mungkin mainan tapi yang mendidik ada kan? Lego itu nggak saat atap-atap juga itu Pak. Boleh anak-anak kecil main Lego. Mending main begitu daripada main HP. Itu ya. Kembali ke hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang sakit atau safar, tetap Allah catat ibadah yang biasa dilakukan ketika sehat, ketika mukim. Mukim itu apa? Enggak safar ya. Tuh, Bapak biasa sholat duha, lagi mukim, lagi sehat. Terus qadarullah hari itu Bapak safar atau Bapak sakit, enggak sempat sholat duha, tetap Allah catat sebagaimana biasanya Bapak sholat duha. Oh, itu keutamaan istiqomah. Atau biasa Bapak baca Quran sehari 1 juz. Udah biasa tuh. Qadarullah hari itu nggak sempat baca Quran karena safar atau karena sakit, tetap Allah catat hari itu Bapak baca Quran 1 juz. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Allah itu maha baik Pak, maha dermawan. Tenang aja. Ya. Tapi kan yang Allah nilai apanya tadi Pak? Kebiasaannya. Gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Seluruh kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Ya. Tapi kebaikannya dinilai dari syariat Pak ya. Baik atau tidaknya suatu perbuatan, standarnya apa Pak? Syariat, Al-Quran dan hadis. Itu saya nyampe pertanyaan ke saya ya. Biasa kadang-kadang saya ngelayanin tanya jawab. Ada yang japri, ada yang dari grup. Ya. Ada pertanyaan begini. Ustadz boleh nggak saudara saya minjem ke bank pakai jaminan ruko saya? Jadi yang dijamin itu sertifikatnya dia. Boleh nggak Pak? Al-Maidah ayat 2 Pak, monggo dibaca. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Enggak boleh. Misal Bapak punya saudara Kristen, minta tolong dianterin ke gereja hari Ahad. Bapak punya mobil. Boleh dianterin? Enggak boleh. Al-istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Nyembah Yesus syirik nggak Pak? Syirik. Nyembah salib syirik nggak? Syirik. Nggak boleh kita nganter. Walaupun itu orang tua kita, nggak boleh. Yang benar itu kita nasihati. Bu, daripada ke gereja, yuk ikut saya pengajian ke masjid. Tenang, pulang pengajian saya traktir ibu mau makan apa, saya beliin. Nah, itu lebih bagus. Ya kan? Gak apa-apa ibunya niatnya biar ditraktir di restoran sama anak. Gak apa-apa. Hadir aja dulu. Ibu ikut hadir aja, nggak dengerin nggak apa-apa deh. Ngapain tak ibu baca buku tak? Mainan HP tak misalnya. Duduk aja dulu ikut. Nah, ya. Nanti pulang pengajian kita makan. Mau makan di mana? Misalnya ya. Mendingan begitu daripada nganter ke gereja ya kan? Mending ibunya diajak pengajian hari Ahad. Kemudian berikutnya, man min muslimin yaghrisu ghursan. Tidaklah seorang muslim dia nanam tumbuhan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Shadaqah. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah. Wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Bapak nanam pohon, ya, tumbuhan apapun, mau tanaman, mau pohon yang besar,
Itu tumbuhannya dimakan. Kalau tanaman dimakan apa? Kambing, ayam ya. Dicatat sedekah, Pak. Masya Allah. Atau pohon mangga lah ya. Yang familiar di kita mangga ya. Ini kalau jamaahnya orang Arab semua, saya contohnya kurma, Pak. Ini saya bayangin kurma, nanti nggak nyampe pikiran kita ya. Karena setiap ketemu pohon apa, Pak? Pohon mangga. Nah, ini contohnya mangga. Bapak nanam pohon mangga, buahnya dimakan codot. Araf tama makna codot, al codotu, kelelawar itu loh, Pak. Kalong, kerowakan mangganya dihitung sedekah, Pak. Masya Allah, ini indahnya syariat Islam. Jadi besok kalau buah bapak kerowak, bilang apa? Alhamdulillah, saya dipaksa sedekah. Karena saya pelit. Sedekah aja dipaksa sama Allah. Lewat apa? Lewat codot ya. Alhamdulillah. Terus pohonnya itu ada biasanya apa? Burung bikin sangkar ya. Dihitung sedekah, Pak. Subhanallah. Atau bapak tebang itu ranting-rantingnya biasanya dirapiin ya. Taruh aja depan rumah. Qadarullah daunnya dimakan kambing. Bapak dihitung sedekah. Tapi jangan ngalangin orang lewat juga. Sampahnya ngalahin orang lewat jadi dosa. Kemarin udah dibahas ya. Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk sedekah ya, kebaikan. Fala yaghrisul muslimu ghursan ya'kulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun. Ya, Bapak nanam tumbuhan, nanam pohon yang makan manusia, yang makan hewan, ya burung, semuanya dihitung sedekah. Jadi Pak, kalau mangganya dicuri sama tetangganya Pak, santai aja, alhamdulillah. Nggak usah dituntut tetangganya. Benar? Dihitung sedekah Pak. Mau itu dicuri, ya, dikurangi apapun itu, hitungannya kata Nabi apa? Sedekah, hitung-hitung sedekah sama tetangga. Ya. Gak usah dituntut, gak usah marah ngeliat CCTV. Wih, diam-diam tetangga saya nyuri mangga saya. Santai. Alhamdulillah. Ikhlasin, lebih bagus. Udahlah, gak usah minta maaf tetangga saya ikhlaskan. Bukankah kita juga kadang dibantu sama tetangganya? Iya gak? Alhamdulillah. Apalagi Pak, yang biasa diambil sama tetangganya? Daun pandan. Nah, apa lagi Pak? Daun jeruk, daun salam, ya, barangkali nanam salam ya. Nah, udah ikhlasin aja Pak, ikhlasin. Remeh ya. Pandan paling berapa sih di pasar? Nah, udah, alhamdulillah. Alhamdulillah pohon saya bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya tetangganya hadir di pengajian, ternyata itu haram, takut kan? Minta maaf sama bapak, bilang, tenang aja Bu. Sebelum ibu minta halal, saya sudah halalkan. Kan tenang jadi. Oh iya Pak, Masya Allah, makasih ya Pak. Bikin seneng saudara orang lain, kebaikan bukan? Kebaikan. Kebaikan yang paling Allah cintai. Kemudian berikutnya, di sini ada hadis ya dari Bani Salamah ya. Bani Salamah ini suatu kabilah. Nabi dengar Bani Salamah ini suatu kabilah mau pindah dekat masjid rumahnya, biar dekat masjid Nabawi. Maka Nabi larang. Kata Nabi SAW, Bani Salamah, diyarokum tuktab asarukum, wa diyarokum tuktab asarukum. Wahai Bani Salamah, tetap di tempat tinggal kalian, gak usah pindah dekat masjid Nabawi. Kenapa? Dicatat sama Allah apanya? Bekas perjalanannya itu, langkah kakinya itu dicatat. Nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Bekas langkahnya itu loh Pak. Kan orang kalau jalan di padang pasir kan ada jejaknya enggak? Jejaknya itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Di dalam riwayat yang lain, inna bikulli khutwatin darajatan.
Setiap langkah kaki orang ke masjid, Allah naikkan 1 derajat. Ayo, yang paling jauh siapa rumahnya? Dicatat setiap langkahnya, apa namanya? Diangkat sama Allah 1 derajat. Jadi jangan pesimis, rumahnya yang paling jauh dari masjid. Justru yang paling jauh dari masjid, kebaikannya yang paling banyak. Ya. Tapi jangan dikiasin 1 langkah itu 1 putaran roda. Ini butuh dalil lagi nih. Ya, jangan. Tapi tetap usaha kita kan manasin kendaraan, ya kan, ngeluarin kendaraan hati-hati. Berat nggak Pak bawa kendaraan? Semuanya dicatat kebaikan, ya. Walaupun nggak bisa dikiasin putaran roda dikiasin sama langkah kaki, nggak bisa. Kaki Bapak sama roda mobil sama nggak? Beda. Sama roda motor beda kan? Beda. Tapi tetap usaha kita ngeluarin kendaraan dan yang lain-lain kan dicatat kebaikan oleh Allah SWT. Dan Allah berkahi kendaraannya dipakai buat ke masjid. Itu salah satu keberkahan. Harta yang digunakan di jalan Allah itu yang dibawa sampai mati. Termasuk kendaraan motor Bapak, mobil Bapak dipakai buat ke masjid. Itulah yang harta yang Allah berkahi. Ada Pak, dulu waktu masih pakai sepeda ontel, di mana ada kajian, goes dia. Pas punya mobil, nggak pernah kelihatan di pengajian. Kenapa? Makan Pak di restoran sama keluarganya. Nggak sempet ngaji. Ada nggak orang gini? Ini salah satu contoh harta menjadi fitnah. Semakin berharta malah semakin jauh dari masjid. Saya tanya Pak, ada nggak orang model begini? Waktu masih susah, deket sama Allah. Sholatnya itu paling sebelum muadzin datang dia udah di masjid. Pulangnya, masjid udah sepi, dia yang mati lampunya tuh. Dulu waktu susah. Pas sudah Allah mudahkan, Allah bukakan rezekinya, di mana dia? Nggak kelihatan di masjid. Ada. Alhamdulillah ini saya ngelihat wajah-wajah ini, ya. Nanti kita saling cari di surga Pak ya. Saling mencari. Dan itu nggak usah disuruh, Allah akan tanamkan di hati setiap mukmin. Nyari, ada rasa kangen Pak. Pernah saya sampaikan di sini kan? Bapak jangan membayangkan kita di akhirat nanti adalah orang yang baru dengan ingatan yang baru. Enggak Pak, Bu. Allah kembalikan ingatan orang mukmin di akhirat itu. Sehingga setiap orang mukmin masuk ke dalam surga itu ada kangen, ada rindu. Fulan itu kemana ya? Dulu buka bersama, ya, sahur bareng, iktikaf, dulu pengajian, dulu taraweh, cari surga yang seluas langit dan bumi itu dia cari sampai ketemu. Kalau nggak ada gimana Pak? Pak, Bu, yang namanya kangen itu nggak terobati kecuali ketemu. Bener nggak? Hatta suaminya sudah meninggal, itu kangen bisa ringan kalau dia datang ke kuburannya. Iya nggak? Ini khusus Pak. Kita nggak boleh jauh-jauh ziarah makam wali, tapi kalau ziarah kubur orang tuanya atau ziarah kuburan suaminya, boleh tidak? Boleh. Boleh. Walaupun jauh, walaupun keluar kota. Kalau yang diziarahi kuburan orang tua, kuburan suaminya, kuburan anaknya, boleh tidak? Boleh. Karena Allah ciptakan hati ini, kalau rindu, nggak bisa terobati kecuali ketemu sama orang yang dikangeninya. Maka di surga juga begitu Pak. Dia cari sampai ketemu. Kalau nggak ada gimana? Ketemu Allah dia. Ya Allah, si fulan kemana? Dulu sholat berjamaah sama kita. Dulu kajian sama kita. Apa kata Allah? Cari di neraka. Ternyata di neraka Pak temennya. Dan itu syafaat beneran. Temennya ini yang di surga datang ke neraka
tanpa merasakan panas sama sekali, melihat betul kosong dibakar di neraka. Dia sambut tangannya, dia tarik, diselamatkan. Nah, berarti perbanyak teman-teman yang soleh, kalau ibu-ibu yang solehah. Kenapa? Teman yang baik itu bisa memberi syafaat di akhirat nanti. Ya teman yang baik kan ngingetinnya ibadah. Bisa jadi ingetinnya nggak langsung ngomong, enggak. Paling lembut dia, pasang status, poster pengajian. Kan tujuannya ngajak orang kan. Ya, itu udah paling lembut itu. Kan status kalau kita nggak mau lihat ya udah nggak usah dilihat ya. Jadi kalau ada temennya pasang status jangan baper pak. Temennya pasang status apa? Asqalu salatil ala al-munafiqi salatul isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya, salat subuh. Baca itu, wih, nyindir saya nih kayaknya. Langsung dijapri. Kalau berani ngomong langsung ke saya, astagfirullahaladzim. Padahal itu kan status buat umum. Itu biasanya baperan itu. Jangan pak. Orang yang paling susah hidupnya paling baperan. Dikit-dikit baper, dikit-dikit. Jangan pak. Ya. Husnuzon. Mungkin dia memotivasi diri sendiri. Belakangan ini sholat isya kok males ke masjid. Sholat subuh kok berat bangunnya misalnya ya. Nah, dia sedang memotivasi diri sendiri. Jangan baperan. Berarti kalau kita kesinggung berarti kita bener kayak begitu. Bener gak sih? Alhamdulillah kesinggung. Tapi ya nggak usah dijapri ya. Taubat aja sendiri. Astagfirullah, berarti saya kayak begitu. Kan gitu ya? Udah istighfar, taubat. Oke, lanjut. Di dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang dilihat sama sahabat lain itu jalan kaki pak jauh. Ya, bolehlah dibilang rumahnya di mana? Gedung Damai misalnya. Jauh nggak pak? Jalan kaki ke masjid. Maka ada orang Gedung Damai di sini. Dilihat sama temennya, kasihan kan? Bro, Mbok yo beli keledai sana biar bisa Zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada motor kan. Biar nggak terlalu jauh, biar bisa santai gitu tuh ya. Apa kata orang tadi? Sengaja saya itu jalan. Saya ngelihat Pak, ada orang model begini Pak. Dia itu punya, ya semoga Allah terima amalnya ya. Punya usaha di Palas. Suka jualan apa gitu. Saya nggak sebut lah ya produknya, nanti ketahuan. Itu jalan kaki Pak, sholatnya di Al-Hanif. Di Cibeber sholatnya Pak. Usahanya di mana? Palas. Beneran saya lihat itu. Wih, orang ini luar biasa. Kayaknya baca hadis ini mungkin. Disaranin sama saudaranya beli keledai, kata dia, enggak. Saya pengen semua langkah saya, usaha saya ke masjid, Allah catat semua sebagai kebaikan. Nah, obrolan sahabat ini sampai kepada Nabi. Nabi bilang apa? Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan seluruh kebaikan untukmu. Dalam hadis yang lain, innalaka mahtasabta. Engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Tadi dia niatnya apa, Pak? Semua usaha dia, capek dia ke masjid, ya, setiap langkahnya dicatat kebaikan. Allah kabulkan. Ya, subhanallah. Tapi kita kadang-kadang nggak kuat imannya, Pak. Jangan sengaja begitu. Kalau sahabat istiqomah. Kalau kita 2 hari doang, Pak. Ayo jalan ke masjid. Hari ketiga, ada capek juga ya. Akhirnya nggak ke masjid. Nah, ini jangan ya. Ukur kadar kemampuan kita masing-masing. Ya. Alhamdulillah kalau rumah dekat masjid ya. Lihat positif yang lain. Bisa azan mungkin Bapak yang rumahnya dekat masjid ya. Atau
lebih awal ke masjid bisa dipakai buat baca Quran, ya kan? Murojaah tuh. Jadi kebaikan bukan hanya berjalan ke masjid saja. Yang rumahnya dekat sama masjid bisa lebih awal, bisa azan atau baca Quran sambil nunggu azan, ya kan? Itu banyak kebaikan. Saya kira bapak-bapak juga ada kan yang rumahnya dekat masjid. Nah, itu dimanfaatkan. Tuh. Kemudian berikutnya arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi. Aneh Pak ya hadisnya ya. Jarang dengar ya. Nah, kita terjemahkan. Ada 40 jenis kebaikan yang paling tingginya adalah jenengan minjemin kambing betina buat diperah susunya. Jadi kambing yang lagi nyusuin tuh setelah melahirkan biasanya susunya penuh kan? Dipinjemin ke tetangga. Ya, mau silakan monggo diperas susunya, diminum buat kalian tetangganya. Seneng nggak? Wah, seneng banget. Zaman sekarang Bapak punya kambing. Nah, berarti ada rezeki lebih sedekah susu, Pak. Nah, itu dianjurkan. Mungkin Bapak lagi jenguk orang yang sakit, nah, bawakan susu. Jangan full cream. Itu bukan susu, Pak, itu gula. Susu kan ada yang susu literan itu lah. Kalau nggak direkam saya sebut mereknya. Qadarullah ini direkam. Nanti bisa endorse lagi. Nah, susu murni, Pak ya. Yang ada yang literan, sekarang ada yang apa? 7,5 liter deh. Itu enggak? 7,5 itu gede banget. 0,75 ya. Nah, 2/3 liter itu ada. Itu yang sehat. Jadi ada anjuran sedekah apa? Susu. Tapi saya pesan titip susunya bener susu. Jangan yang gula itu ya. Full cream itu bukan susu. Itu mau buat topping makanan ya, yang manis-manis. Itu. Kalau dulu kan belum ada pabrik. Langsung kambingnya, Pak. Bapak punya kambing yang menyusui anaknya itu dipinjemin ke tetangga biar diperah susunya. Susunya buat tetangga. Itu kata Nabi apa? Kebaikan yang paling puncak. Biasa, Pak. Hadis itu banyak. Dalam hadis lain, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Kebaikan yang paling puncak ya keimanan yang paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah. Nah, ini dalam rangka anjuran sedekah susu ya. Dan ada hadis nggak boleh nolak, Pak, kalau dikasih susu sama minyak wangi. Makanya di pondok saya itu suka teman saya nyodorin, udah nggak bisa nolak kita. Dipakai, gosok-gosok sedikit ya, syukur jazakallahu khairan. Ya buat tangan aja, kan kalau salaman sama orang kan jadi wangi kan, nggak apa-apa. Gitu, itu ada ininya, dalilnya. Yang nggak boleh ditolak apa tadi, Pak? Susu sama minyak wangi. Ya kalau Bapak misalnya punya kelainan lah, nggak bisa minum susu kambing, ya. Misalnya susu onta saya, misal. Udah terima, kasih lagi ke orang lain, gitu caranya. Ya, misalnya Bapak nggak bisa minum susu sapi, ya sama dokter, oh kamu ini nggak boleh minum susu sapi, misalnya ya. Barangkali kan ada penyakit nggak tahu ya. Terima, Pak, menyenangkan orang yang ngasih. Terima, kasih lagi sama tetangganya yang lain, gitu. Jelas, Pak ya? Oke. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Tadi kebaikan kata Nabi ada berapa? 40. Itu kata Nabi, setiap kebaikan tadi masuk 40 tadi apa aja? Mendamaikan orang yang musuhan, membantu orang naik kendaraannya, bantuin bawa barang saudaranya, pokoknya seluruh jenis kebaikan. Kalau itu diniatkan mengharap wajah Allah, mengharap janji dari Allah, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga, pasti, Pak.
Ada khola. Ada khola itu fi'il madhi apa mudhari'? Ayo. Ada khola yudkhilu. Ada khola berarti madhi. Fi'il madhi artinya apa? Telah Allah masukkan ke dalam surga. Padahal orangnya masih hidup. Tapi Nabi bilang apa? Nah, berarti benar-benar pasti Allah masukkan ke dalam surga. Nah, pakai apa tadi? Telah, ya Masya Allah. Syaratnya tadi apa, Pak? Mengharap wajah Allah. Ayo, pinggirkan dulu itu. Mohon maaf Pak ya, punten ini buat kebaikan kita bersama. Yang dulu baca surah Al-Waqiah biar rezekinya lancar. Yang dulu sholat duha biar rezekinya lapang. Ya dulu ya. Sekarang luruskan lagi niatnya. Wajah Allah jauh lebih baik. Segala sesuatu di sisi Allah jauh lebih baik. Dunia itu bersifat apa? Sementara. Nggak dibawa mati Pak. Ya, mobil Bapak, rumah yang mewah nggak dibawa mati. Ya, pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Dan Nabi sudah menegaskan, siapa yang mencari akhirat, dunianya pasti ngikutin. Pasti. Lihat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, siapa? Sahabat semua. Kaya nggak Pak? Kaya raya. Utsman itu Pak luar biasa. Pas perang apa itu? Saya lupa lagi. Perang apa yang lagi itu? Lagi paceklik. Ada sahabat yang nggak ikut perang tuh. Kok saya dilupakan ini? Yang lawan Romawi itu loh. Tabuk. Nah, perang Tabuk itu Pak lagi paceklik. Kalau bahasa kitanya lagi inflasi, krisis moneter. Tahu nggak Utsman bin Affan sedekah apa? Ada riwayat 1000 ekor kuda lengkap sama perbekalannya Pak. Bisa dipakai buat jihad. Ada lagi riwayat yang lain 1000 dinar. Ayo hitung. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Taruhlah 4 gram dah. 1 dinar ya. Berarti 4 kali 1000 berapa? 4000 gram emas. 4 kilogram, Pak. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ayo. Kali aja 2 juta kali 4 berapa? 8 juta ya, 1 dinar ya. 8 juta kali 1000. Jadi 8 miliar. Ada di sini yang sedekahnya 8 miliar. Itu kan yang disedekahin, Pak. Nggak tahu harta Utsman berapa. Iya nggak? Bapak boleh cari, ya searching. Saya pernah baca artikel di Saudi Arabia itu ada apartemen atas nama Utsman bin Affan. Jadi di Madinah itu ada sumur yang namanya sumur rumah atau ruman, saya lupa. Rumah kayaknya, namanya sumur rumah. Itu sumbernya masih ada, dipakai buat ngairin kebun kurma itu sekian hektar luasnya atas nama Utsman, Pak. Jadi keuntungannya itu disalurkan oleh pemerintah Saudi untuk kaum muslimin. Disalurkan untuk kaum muslimin. Sekolah gratis ya, yang yatim, yang miskin disantunin lewat itu. Lihat jariahnya Utsman bin Affan luar biasa. Makanya kecil sedekah 8 miliar tadi. Tapi lihat Utsman, Pak, kalau sholat malam selesai sholat di situ Allahu Akbar, Al-Fatihah, Pak, selesai apa yang dia baca? Al-Baqarah. Bukan 1 halaman. Di sini setengah halaman aja dah. Nah, imamnya langsung, waduh, saya bacanya terlalu lama atau gimana? Utsman Pak 1 Al-Baqarah habis Pak, nggak ruku. Lanjut Ali Imran sampai habis, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal sampai Anas Pak. Padahal masih rakaat yang pertama. La ilaha illallah. Tuh Utsman.
kaya raya tapi ibadahnya getol semangat. Berarti gini Pak, orang Islam itu dianjurkan jadi orang kaya. Tapi dunia itu di tangannya doang Pak. Oke? Apa cirinya? Dunia itu cuma di tangan gak nyampe hati. Kalau bertambah dunianya, hartanya, biasa aja. Nggak usah kayak orang kaya baru. Tahu orang kaya baru nggak Pak? Saya kadang-kadang ketemu di jalan itu. Ya, kelihatan banget lah orang kaya baru ya. Nah, kalau orang kaya biasa aja tuh nggak kelihatan Pak, dari ini biasa aja. Padahal hartanya banyak, tapi biasa aja gitu. Nah, itu harta kekayaan kalau nambah biasa aja. Kalau berkurang juga biasa aja. Kenapa? Hatinya udah penuh sama akhirat. Bahagianya itu kalau hari itu dia sempat pengajian, hari itu sempat baca Quran, malamnya sempat tahajud, itu bahagianya di situ, Pak. Makanya Utsman bin Affan, Bapak boleh cek biografinya, beliau meninggal, Allah wafatkan dalam keadaan sedang puasa. Subhanallah. Apa yang saya pikirkan, Pak? Ada modelnya orang sahurnya di dunia, buka puasanya di akhirat. Subhanallah. Utsman bin Affan. Makanan akhirat beda sama makanan dunia, Pak. Terus Utsman meninggalnya dibunuh sama orang-orang Khawarij yang dia sedang membaca Al-Qur'an. Lihat, padahal kaya raya, Pak. Kita baru punya mobil satu udah nggak sempet ngaji tuh, sibuk ngelap-ngelap mobil. Nggak percaya ya? Nih, pegang omongan saya. Malam Idul Fitri, ayo. Nah, udah nggak sempet taraweh lagi tuh. Ayo, kemarin taraweh 11 rakaat, witir 1 rakaat nggak sempet. Yang bapak-bapak mandiin mobil, yang ibu-ibu masak, bikin nastar, bikin opor lah, nyetrika baju baru lah, bener gak? Nah, coba dilihat Idul Fitri malam Lebaran itu. La ilaha illallah, baca Quran udah nggak sempet. Kemarin Ramadan, hayo 10 juz, cepet banget berubahnya. Syaitan baru dilepas maghrib, Isa udah pada nggak ngaji. Allah karim lah. Yang pemuda-pemuda alasannya apa? Takbiran, takbir keliling lah. Siapa yang nyuruh? Ayo, kalau ditanya, ada nggak hadisnya? Saya tanya. Ayo, takbiran sampai subuh, siapa yang nyuruh? Ada nggak? Makanya teman-teman kalau mau ngerasain di Lebaran di Saudi itu ya, Idul Fitri itu biasa aja Pak. Yang rame itu di Idul Adha, kayak nggak Lebaran, bener nggak Pak? Yang pernah Lebaran di sana ya? Habis sholat Id, iya sholat Id rame kan? Ya sholat Id rame. Habis sholat Id, udah biasa aja. Tapi nggak nyalain juga ya, di sini tradisinya, budayanya open house ya. Monggo, itu bagus, silakan. Cuma yang saya garis bawahi apa tadi? Orang kaya ya, orang Islam jadi kaya dianjurkan. Mana dalilnya? Umroh pakai uang nggak? Ayo, haji pakai uang nggak? Bayar zakat sampai nisab kan? Berarti ada anjuran jadi orang kaya. Cuma jangan tertipu oleh dunia, ya. Hatinya itu dipenuhi dengan akhirat. Hartanya di mana tadi? Sampai di tangan saja. Karena memang harta tidak dibawa mati. Lanjut. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Masih panjang nggak? Azannya masih lama? Berapa menit lagi? 11. Oke, lanjut. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka walau dengan bisyik, itu separuh Pak, sepotel. Dipotel kurmanya. Saking apa coba? Nabi tahu persis karakter manusia.
Ada, bukan ada. Secara umum manusia itu malu kalau sedekahnya sedikit. Bener nggak? Mau ngasih mangga satu buah ke tetangga malu nggak? Masa ngasih cuma satu doang, sekilo dah. Ya kan? Apalagi orang Indonesia ini nggak enakan, bener nggak? Nabi bilang, Mbak, jangan malu. Kenapa? Boleh jadi kebaikan yang kita pandang kecil itu justru itu yang Allah terima. Kalau kita sedekahnya sedikit, satu butir kurma deh, kasih ke temen. Bapak inget-inget nggak? Lupa. Karena yang dikasih sedikit doang ya. Taruhlah minjemin uang orang lah berapa? 5.000 lah. Ingat nggak Bapak? Lupa. Oh, ini nih teori logikanya ya. Semakin kecil kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, akan semakin mudah ikhlasnya. Jujur Pak, Bapak sedekah 200 juta sama sedekah 20.000, mana yang mudah ikhlas? Ayo jujur, 20.000, asa 20.000. Gak kerasa kan uang Bapak berkurang 20.000? 200 juta, pengorbanannya. Nah, maka Nabi pesan, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau di sini apa? Sedekah setengah kurma. Kalau di hadis yang lain, antal akhaka biwajahin taliq. Engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Itu di atas senyum Pak, berseri-seri itu. Bapak wajahnya berseri-seri kalau apa? Kalau ibu-ibu dapat arisan baru berseri-seri. Atau suaminya gajian berseri-seri. Bapak berseri-seri kalau apa? Hah? Ngapain Pak? Oh, ngelihat istri senang. Masya Allah, barakallahu fiikum. Emang kebahagiaan suami itu kalau istrinya bahagia. Masya Allah, suami sejati. Baru saya bahas Pak di asar tadi, dan saya janji ke ibu-ibu, tenang aja Bu, kalau saya ngajar bapak-bapak saya sampaikan hadisnya. Ini sekarang baru ingat, saya sampaikan di sini, direkam lagi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini belum jadi orang baik. Walaupun sama temennya baik, sama tetangganya baik, belum sampai istrinya bilang bahwa kita orang baik. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi standar orang itu dikatakan baik atau tidak, syariat bikin standar bagaimana perilaku dia kepada istrinya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya. Itu baru orang baik. Kalau kita ketemu Pak, ini jujur ya, buka-bukaan di sini ya, itu sandiwara Pak. Punten ya, Bapak berani buang angin di sini? Berani nggak? Coba di rumah, ayo. Sandiwara kita ini jadi orang baik di sini. Maka baik atau buruknya seseorang itu siapa yang menilai? Istrinya. Nah, makanya tadi benar, saya setuju. Ya, kebahagiaan suami adalah melihat istrinya bahagia. Kalau istrinya seneng ya, suaminya datang tuh, masya Allah disambut, oh suamiku ya kan, kangen, cium tangan, masya Allah minta dicium dahinya. Berarti kan suaminya baik. Nah, jadi standarnya apa tadi Pak? Nah ini saya setuju kalau polisi bikin peraturan, orang yang bikin SKCK tuh surat berkelakuan baik, harus ada tanda tangan istri di situ. Nah, saya setuju itu. Iya, Pak. Karena polisi kenal kita, nggak kenal, namanya aja nggak tahu. Ayo. Hah? Berarti ini tanda tangan Pak DKM. Sering ke masjid, berarti orang baik. Yang nggak punya istri, tanda tangan Pak DKM. Wah ini sering ke masjid, udah orang baik. Masya Allah ya. Bener Pak. Polisi kenal kita siapa? Yang lebih kenal kita siapa ya? Istri.
Jadi jangan sampai nih ada orang sama temennya Royal ya, sama tongkrongannya Royal, udah gua aja yang bayar, tenang sama temen. Pas istri, mas, aku lagi pengen ramen mas, oh ramen, mie ayam depan aja itu. Astagfirullahaladzim. Ini ya, ini keliru ini ya, keliru. Nah kata Nabi di dalam hadis yang lain, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jaga diri kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka walaupun dengan setengah kurma. Kalau nggak punya, nah ini Pak. Bahasanya nih, kita sedekah 2.000 aja nggak ada. Maka dengan ucapan yang baik. Orang ngomong baik itu dihitung sedekah. Ngomong baik banyak Pak, bersin. Alhamdulillah. Ya kan? Ini kita dengar nih, saudara kita dapat kebaikan, ya misalnya ada yang keterima apa namanya? Jadi PNS lah, kalau sekarang apa? P3K ya? Nah, keterima misalnya, seneng nggak Pak? Kita juga ikut seneng. Alhamdulillah, saya ikut seneng dengarnya. Atau tetangga kita pamitan mau umroh. Alhamdulillah, tuh hati Bapak sehat berarti. SMS. Apa Pak SMS? Senang melihat saudaranya senang, sehat katanya. Sedih melihat saudaranya susah atau sedih. Nah, itu sehat katanya. Kalau dibalik, baru berpenyakit itu Pak. Ya na'udzubillah ya. Mendengar apa? Tetangganya beli mobil baru, cash lagi. Langsung panas dingin dia. Wah, itu sakitnya udah apa? Akut itu ya. La ilaha illallah. Jadi kalau nggak mampu sedekah, nggak mampu apa namanya memberi sesuatu ya makanan dengan apa tadi Pak? Ucapan yang baik ya. Coba yang baik. Kemudian berikutnya, nah ini Pak, saya contohin lah. Saya izin dulu Pak ya. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Seger nggak Pak airnya? Nah, nih saya bacain hadisnya sekarang. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho terhadap seorang hamba yang dia makan satu suapan, nelan makanan tuh, alhamdulillah. Wah, Allah ridho sama orang ini Pak. Kemudian minum satu teguk, masuk tuh airnya ke tenggorokan. Setelah masuk dia bilang alhamdulillah. Oh itu Allah ridho. Tuh. Dengan apa? Bapak kalau ngopi tambahin Pak, alhamdulillah. Nah gitu. Jangan ahnya doang ya. Kopi nikmat nggak Pak? Nikmat. Dari mana kopinya? Yang numbuhin pohon kopi siapa? Allah. Makanya alhamdulillah ya. Pagi-pagi ketemu kopi, alhamdulillah. Enggak minum kopi sakit kepala kan Pak? Iya sakit kepala. Ya. Ini jadi yang mendatangkan keridhaan Allah tadi apa Pak? Kalau setelah makan bilang alhamdulillah. Setelah minum bilang, kalau makan alhamdulillah, minum alhamdulillah, dapat istri yang solehah, masa nggak bersyukur Bapak? Berarti kalau ngelihat wajah istrinya, alhamdulillah, gitu ya. Ngelihat istrinya kan, alhamdulillah. Ya, jangan sampai ngelihat istrinya, la ilaha illallah. Ada masalah apa ini sama istrinya? Ya, atau sebaliknya ya. Istrinya ngelihat suaminya, astagfirullah. Ya, jangan ya. Alhamdulillah ya. Apa itu Pak? Aisyah. Alhamdulillah. Ya, udah selesai lah ya. Apa namanya ini rangkuman ini hadisnya ya, sama aja tadi yang sudah saya sampaikan. Intinya Pak, kita simpulkan kesimpulan.
Semua kebaikan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, bisa berpahala kalau niatnya mengharap wajah Allah. Berarti yang jadi inti pembahasan kita apa, Pak? Hati, Pak. Saya tanya, Pak, ikhlas itu gampang nggak? Susah, Pak. Susah, sulit. Yang paling sulit itu ikhlas. Berarti minta tolong sama Allah. Ya Allah, luruskanlah hati hamba-Mu ini. Itu lurus. Contoh nih, sholat. Ini jangan diulang kesalahannya, Pak ya. Tadi sholat maghrib. Siapa di antara kita yang hadir, termasuk saya, yang sebelum sholat dia minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya nggak akan bisa ikhlas ini sholat maghrib kecuali Engkau yang meluruskan hati hamba. Siapa di antara kita yang kayak gitu? Kadang-kadang kita terlalu nyaman, terlalu pede, lupa minta tolong kepada. Coba nanti dipraktekkan ya, sholat isya, sholat ba'diyah dan seterusnya. Allah itu paling seneng kalau hambanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.